Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Onasi Channel. Senang saya bisa berjumpa lagi dengan sahabat semua. Mudah-mudahan sahabat ditemui dalam keadaan sehat walafiat. Di kesempatan video kali ini kita akan membahas masalah emas perhiasan, karena banyak sekali dari sahabat-sahabat semua yang menanyakan masalah emas perhiasan ini. Mulai dari harga sampai kadar sampai persen, kita akan kupas semua di sini. Namun sebelum lanjut, bagi yang baru gabung silakan subscribe dan hidupkan tombol loncengnya biar Anda tidak ketinggalan jika saya mengupload video-video terbaru. Baik, masalah emas perhiasan ini banyak sekali yang bertanya dari sahabat. Kenapa sih harga emas perhiasan itu kok berbeda-beda, padahal kadar sama persennya pun sama? Kenapa kok bisa berbeda-beda ya harganya? Yang satu 700, yang satu 650. Kok kenapa bisa berbeda gitu? Nah, jadi di sini akan saya jelaskan kenapa harga emas perhiasan tersebut kok bisa berbeda-beda harga. Jadi setelah saya telusuri, ternyata pihak toko itu membuat emas perhiasannya itu tidak semuanya mengambil dari pabrikan. Jadi ada toko yang membuat secara tradisional atau dia mengambil jasa dari perorangan, dibikin secara tradisional. Ada yang mengambil dari pabrikan. Nah, setelah saya telusuri, ternyata yang membedakan harga ini di sini. Karena saya pernah membeli emas itu ada yang memakai kode ya. Kode kan biasanya kalau di pabrikan ada kodenya. Seperti contoh emas 700 itu kan emas 750. Nah, itu ada kodenya. Terus kalau udah di pabrikan memang ada, contohnya dari UBS itu ada, dia ada di tertera di emasnya itu ada logo perusahaannya. Berbeda dengan emas yang dari pengrajin tradisional, itu tidak ada. Dan harganya pun ternyata lebih tinggi dari emas pabrikan. Kenapa lebih tinggi? Setelah saya selidiki, ternyata emas yang dari pabrikan itu modelnya itu lebih bagus, lebih sempurna, dan banyak ragamnya. Begitu. Kenapa harga dari pabrikan itu lebih tinggi ketimbang harga dari pengrajin? Rupanya di sini nih letak perbedaannya. Makanya kita jangan heran kok emas yang 18 karat dengan emas yang 22 karat harganya sama. Kenapa bisa sama harga padahal kadarnya itu berbeda? Nah, ternyata ini dari bentuk dan model dan dari produksi lain. Yang satu dari produksi pabrikan, yang satu dari jasa pengrajin tradisional. Nah, disinilah yang membedakan emas itu berbeda harga. Nah, jadi itu mau terserah Anda. Anda sekarang tujuan Anda membeli emas itu untuk apa? Kalau memang Anda membeli emas untuk tabungan atau simpanan, ya Anda bisa mencari emas itu dengan harga ongkos bikinnya yang kecil. Otomatis yang dari pengrajin tradisional emasnya. Nah, Anda bisa tanyakan langsung ke toko emas langganan Anda. Ini dari pabrikan apa dari tradisional. Cuman nggak perlu ditanya pun kita bisa tahu kok. Emas yang dari pabrikan itu memang lebih tinggi. Dan rata-rata kebanyakan emas yang dari pabrikan itu 18 karat ke bawah. 18 karat ke bawah. Memang ada, mungkin ada, cuman kita jarang nemukan ya. Kebanyakan dari pabrikan itu emas muda. Ya bukan emas muda ya, 18 karat ke bawah. Kalau emas muda kan dari 50% ke bawah ya. Yang 12 karat itu emas muda masuknya. Cuma kalau yang 18 karat itu masih emas tua, walaupun campurannya lebih banyak gitu. Nah, jadi begitu rupanya. Kenapa bisa berbeda harga? Nah, jadi sekarang sahabat jangan salah paham lagi. Kenapa ini di sana segini harganya, di situ harganya segini? Itu jangan dipersoalkan lagi. Soalnya dari situ tadi, dari pihak toko ngambil dari perusahaan, dari perorangan ada, dari pabrikan ada. Oke.
Yang kedua yang akan kita bahas yaitu masalah kenapa waktu kita beli emas, kita seperti minta emas sama toko itu, Ci, minta emas yang 22 karat. Ternyata setelah nyampe rumah, ketika kita cek suratnya, itu emasnya emas 70%. Padahal pihak toko bilang itu emas 22 karat. Sebetulnya gini, sebetulnya pihak toko itu menghitung harga emas itu kan bukan dari karat sebetulnya. Dia taunya toko itu persen, kadar persen. Jadi kita kalau mau membeli emas itu sebetulnya jangan karat yang ditanyakan. Yang ditanyakan tuh persennya. Mau beli emas yang kadar sekian yang sekian persen gitu loh. Ya cuman nggak salah juga kalau kita emang udah tahu teliti cara waktu basir toko waktu transaksi pembayaran kitanya jeli, ya sebetulnya kita nggak bakal ketipu juga. Tapi di sini ada dari sahabat kita, katanya dari pihak tokonya 22 karat, ternyata setelah dicek di suratnya itu ternyata emas 70% atau emas 16 karat. Dan sebetulnya nggak masalah sih kalau harganya itu sesuai dengan kadar persennya. Cuman yang masalah ini harganya itu tinggi gitu. Jadi yang dibeli itu ya betul-betul emas 22 karat harganya, padahal emas tersebut 16 karat. Begitu. Contohnya gini, saya pun selama beli saya kan cari emas yang 24. Karena saya untuk simpanan ya, bukan untuk dipakai untuk simpanan. Saya cari itu yang 24 karat. Ya pihak toko ngasih, ya ini yang 24 karat katanya Mas ini. Cuman di surat itu sebetulnya bukan 24 karat. Sebetulnya itu masuknya ke 23. Karena emas yang selama ini saya beli itu kadarnya 97%. Gitu loh. Jadi tapi pihak toko bilang ini 24 karat. Yang nggak apa-apa, nggak masalah bagi saya. Yang penting harganya sesuai. Itu kan 97 karat. Ya kita bisa hitung sendiri. Yang 97%, yang 97% itu bisa kita hitung. Oh ternyata jatuhnya segini, oke berarti udah nggak masalah. Walaupun dia mau bilang 24 karat, mau berapa karat, yang penting hitungan kita itu pas. Jadi kita bayar sesuai dengan yang ada di surat gitu loh. Walaupun dia bilang ini 24 karat, tapi yang penting harganya itu yang sesuai dengan yang ada di surat itu. Jadi saya tuh selalu memperhatikan tuh kalau udah lagi beli emas itu, saya lihat oh ini 97%. Nanti saya hitung, oh berarti pas. Soalnya gini, yang 24 karat tuh sebetulnya harganya nggak segitu gitu loh. Kok ini lebih murah. Nah makanya banyak yang salah paham nih. Kebetulan saya masuk grup ya. Di grup itu jadi gini. Jadi ada yang bilang gini, di emas di kota saya yang 24% harganya cuma segini loh. Gitu loh. Di tempat ini kok di tempat saya segitu gitu harganya, kok beda ya. Yang dibahas di situ tuh orang tuh yang karatnya. Jadi nggak dilihat persennya. Makanya saya tanya loh, kenapa bisa berbeda? Emang di suratnya berapa persen? Rupanya sahabat, betul kata saya tadi. Jadi kata tokonya itu dibilang 24, di suratnya itu bukan kadar 99%. Ada yang 98 kan, ada yang 97 di suratnya itu. Tapi pihak toko bilangnya itu 24 karat. Makanya itu berbeda-beda. Di sini pun sahabat harus memperhatikan ya. Sama-sama 24 karat, sama-sama bikinan dari pengrajin tradisional, kenapa harganya berbeda? Sahabat harus memperhatikan itu berapa persen. 24 karat kata toko itu bisa aja bilang gitu. Cuman yang kita harus perhatikan itu kadar persennya. Nah, kadar persennya. Soalnya di sini pun
banyak yang bilang ini 24 karat kenapa harganya nggak sama. Setelah saya cek, setelah saya lihat suratnya, antara sipolan sama sipolan ini sama-sama kata tokonya itu 24 karat, ternyata persen di suratnya itu berbeda-beda. Ada yang 98%, ada yang 97%. Jelas berbeda kan? Padahal dia bilang katanya ini emas 24 karat. Nah, disinilah sahabat harus betul-betul jeli ketika sahabat membeli emas. Nggak jadi masalah, walaupun kata orang toko ini 24 karat. Yang penting harga yang kita bayar itu sesuai dengan yang ada di surat. Karena yang asli sebetulnya yang ada di surat tersebut. Kalau harga yang kita bayar seperti di suratnya itu emas yang 70% seperti ya. Cuman harganya kok tinggi banget. Kok harganya sampai kayak emas yang 22 karat gitu loh. Tapi itulah yang harus kita perhatikan. Tapi kalau memang sesuai dengan kadar emasnya, harganya itu tidak jadi masalah. Mau dibilang itu 24 karat, mau dibilang itu 23 karat, yang penting yang kita bayar itu sesuai dengan yang ada di surat. Oke, demikian. Jadi buat sahabat yang mau beli emas ya harus pinter-pinter lah. Jadi kita nggak tertipu, karena nggak semua toko emas yang jujur. Sama, manusia itu sama, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang cari keuntungan gitu.